Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi, ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrol tipis-tipis lagi. Tapi hari ini nggak dari Unpad dulu nih. Kita mau ganti, kita mau main ke Univ lain, ke Universitas Indonesia. UI ini tentunya jadi universitas yang apa ya? PTN yang jadi idola banyak banget anak-anak Indonesia gitu ya. Karena ya selain memang reputasinya bagus dan emang univnya bagus juga. Nah, aku pengen banget nih berbagi info terkait UI gitu sama teman-teman. Gak hanya kuliahnya gimana, tapi setelah lulus UI itu ada jaminan gak sih? Ada bedanya gak sih lulus UI dan lulus dari univ-univ yang lain gitu. Nah, hari ini aku mau ngajak salah satu kakak mentor aku. Kebetulan dia satu SMA sama aku dan dia sudah lulus UI nih, kalau nggak salah tahun lalu gitu. Nah, sambil nunggu Kak Yuan, Mas Yuannya datang, mungkin apa ya, kita ngobrol apa dulu nih? uh, Sebenarnya kalau menurut aku pribadi juga seneng banget sih untuk apa ya, kepo UI, karena emang walaupun dulu nggak minat banget ke UI karena emang nggak ada pilihan jurusan yang aku pengen gitu di UI, karena kebetulan aku pengen psikologi dan aku dari IPA, akhirnya memutuskan untuk masuk Unpad nih karena uh, psikologi yang IPA itu ada di Unpad gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu untuk lanjutin mungkin profesinya nanti di UI gitu. Aku sendiri juga belum tahu banyak terkait UI, makanya hari ini juga pengen cari informasi, pengen berbagi cerita juga sama uh, alumni UI gitu. Karena alumni kan udah ini ya, udah pengalaman lah gitu, udah mengalami 4 tahun kuliah gitu, rasanya asam garamnya kuliah di UI seperti apa, dan sekarang mungkin sudah kerja juga. Nanti kita tanya-tanya aja. Dan buat teman-teman juga yang punya pertanyaan, yang kepo banget juga sama UI, boleh banget nih nanti nulis pertanyaan di kolom komentar, langsung ditanyain sama Mas Yuanya gitu. Kita mau nunggu Mas Yuanya dulu ya teman-teman. Halo teman-teman yang udah bergabung, selamat datang. Kita nungguin Mas Yuannya dulu ya. Mungkin sambil nunggu kita bahas apa lagi ya? Gimana nih, mungkin dari teman-teman yang sedang persiapan UTBK, boleh banget nonton live ini, atau misalnya punya teman-teman yang lagi persiapan UTBK juga, boleh banget untuk ngasih tahu teman-temannya untuk nonton live ini gitu, karena hari ini kita benar-benar mau berbagi terkait gimana sih cara masuk UI, gimana sih, apa aja sih yang harus dipersiapkan buat bisa masuk UI, kemudian bertahan di UI, terus keluar dengan nilai yang baik gitu. Kita nungguin Mas Yuannya dulu ya. Bentar, kita. Oke teman-teman, mungkin boleh diajak lagi ya teman-temannya yang belum gabung, yang tahu banget nih, yang apa, yang pengen banget masuk UI, mungkin yang pengen tahu informasi tentang UI, boleh banget teman-temannya diajak. Bentar nih ya Mas Yuannya.
Katanya sih udah masuk, tapi kok nggak ada ya? Bentar. Oke. Wait, aku invite Mas Iwan. Bisa nggak nih? Kita nunggu Mas Iwannya dulu deh. Oke. Hai, Maaf tes. iya. Halo, halo. Halo, selamat malam. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tesa gimana? Sehat juga. Oh, iya, Mas. Posisi di mana Mas Iwan? Di rumah, di Oh, di Temanggung. rumah. Di skip ya? Deket Hmm, kita sebenarnya. skip ya. Oke. Tesa tuh mana Pak? Di Candi Asri, Mas. Rumah Candi Oh Asri. iya, Candi Asri ya. Lupa. Oke. Gimana Mas lagi sibuk apa nih? Lagi nyantai. Karena nyantai karena pandemi atau emang nyantai nih? Gak. Ya karena pandemi juga ini. Terus sambil nungguin kan mau lanjut studi S2. Oh, Tapi nungguin, oke. lagi nunggu ya. Mungkin sebelum ngobrol jauh, kenalan dulu kali, Mas. Ya, perkenalkan nama saya tuh Bagus Dika Yuwantoko. Bisa dipanggil Yuwan. Apa lagi nih? Alumni. Alumni. Udah jelas sih. Alumni dari UI jurusan K3 FKM. Iya. Oke. Itu ya, Apalagi yang mau dikenalin angkatan lagi? 2015, angkatan 2015 ya. 15, 16, Mas. 15, 15. Ya. Mas Yuan ini sebenarnya dulu kelas aku di SMA. Tapi waktu aku masuk, Mas Yuan lulus ya, Mas ya? Iya sih, iya. Iya ya. Gitu. Jadi dulu, 18 kan ya, Tessa? Ya. uh, jadi dulu sebelum Angkatan ada, 18 kan. iya, aku 18. Sebelum ada sosok Jerome Pauline itu udah ada Mas Yuan nih yang jadi idola aku ini. Waduh. Ya, mungkin apa ya? Sebenarnya aku makasih ya Mas sudah mau memanfaatkan menyediakan waktunya mau berbicara Ya. Uh, ini lagi masa UTBK juga. Kayaknya banyak teman-teman yang butuh informasi nih terkait PTN gitu kan. Nah, mungkin boleh hmm. cerita-ceritanya dari dulu kenapa sih kok pengen masuk UI gitu? Sejak kapan pengen UI dan kenapa UI? Kenapa UI ya? Duh, udah lama udah agak lupa ini. Gak. Ya dulu gimana ya ceritanya ya? Ya awalnya dulu pengen sebenarnya awalnya dari SMA itu pertama itu waktu kelas berapa ya, kelas 11-an itu udah mulai resah kan, maksudnya udah mulai 11 awal lah udah mulai ngeliat kakak kelas tuh pada masuk kuliah kemana gitu kan. Terus jadi kayak mulai terpacu ya, mulai apa nih yang harus disiapin nih, apa biar besok bisa keterima di universitas yang diinginkan. Nah pada saat itu kan masih masih belum tahu nih, wah kira-kira jurusan yang cocok tuh apa ya gitu kan. Terus ngelihat dulu aku itu sukanya pelajaran apa gitu kan dari awal, pada saat itu. Nah, terus mulai menimbang-nimbang kayak kalau misal mau masuk teknik, oh harus kuat fisika sama matematika gitu kan, atau gambar teknik kan. Nah tapi diingat waktu apa dipikir-pikir kayak wah kayaknya nggak siap nih kalau mau masuk. Aku fisikanya agak kurang mendalam lah, kurang ahli gitu kan. Nah tapi ngeliat nyari lagi jurusan lain, terus akhirnya memutuskan malah pengen masuk kedokteran pada saat itu awalnya, karena kedokteran ya dulu pengennya masuk kedokteran karena suka biologi dulu. Pada saat kelas 11 itu suka biologi, jadi mulai dari situ apa pengen masuk ke kedokteran. Nah terus yang ngebikin termotivasi ya sebenarnya, yang ngebikin termotivasi buat masuk ke UI sama dulu awalnya aku pengennya FK UGM ya, awalnya pengennya kedokteran UGM ya, tapi dapatnya K3 UI. Nah backgroundnya ya, awalnya ceritanya itu aku tuh punya kenalan angkatan 2013 kalau nggak salah, beda 2 tahun. Dia SMA-nya SMA Muhammadiyah, SMA 1 Muhammadiyah. Temanggung.
Temanggung ya, ya Temanggung sama-sama Muhammadiyah. Nah, dapat kabar dia keterima dapat di kalau nggak salah jurusannya biologi, biologi UGM sama biologi UI. Dapat biologi UGM di SBMPTN dan biologi UI lewat SIMAK UI. Oke. Padahal SMA-nya dia itu tahu kan ya, SMA-nya maksudnya eh, kayaknya nggak pernah dengar ada alumni dari SMA itu yang bisa masuk ke UGM atau bahkan UI gitu kan ya. Bahkan kayaknya Paham. yang melanjut kuliah aja kayaknya maksudnya kayak nggak segampang yang negeri di SMA-nya kita gitu kan ya. Nah pada saat itu mulai kayak keren banget ini maksudnya kayak aku mulai nanya ngapers ke dia kok bisa dapat UGM sama UI, tipsnya gimana, belajarnya gimana. Nah mulai dari situ aku di rekomendasi buat belajar dari lebih awal, buat lebih nyiapin ke SBMPTN, nggak ngandelin ke SNMPTN karena ya itu SNMPTN agak gambling. Nah dari itu Iya, benar. udah SNMPTN agak gambling, jadi dari situ jadi udah mulai belajar SBMPTN dari liburan kelas 11. Waduh. Nah ya Mantap. 2011 langsung udah udahlah pengennya ke UGM saat itu ya. Well prepare Iya, banget. ya udahlah targetnya kedokteran UGM terus nyari partner kebetulan ya tahu kan Desa ada teman dekatku sahabatku Uki ya mentornya Iya. Desa di CCK Foundation. Nah, Iya. ya udah bareng-bareng dari situ belajar bareng itu. Uki dia tujuannya elektro ITB, aku Oke. tujuannya kedokteran UGM, FK UGM pada saat itu. Dulu belajarnya pakai ya salah satu bimbel online, nyiapin bareng-bareng dari situ. Nggak boleh disebut. Ya, oh nggak apa, disebut nggak apa, Mas, sebut aja, Mas. Sebut aja. boleh. Sebut aja. Oh iya, pakai pakai Zenius dulu. Dulu itu Iya. dapat informasi pakai Zenius dari kakak kelas dari kenalan aku yang dari SMA Muhammadiyah itu. Dia nyaranin pakai Oh, Zenius. Ya pada saat itu kan kayak Zenius kan masih belum belum apa ya, belum belum semainstream sekarang ya, belum belum gampang dikenal, jarang yang tahu gitu. Ya udah dari kelas 11 itu aku sama Uki langganan pakai satu akun buat berdua buat nyiapin oh, SBMPTN langsung di play ya kayak gitu sih. Terus kan itu tadi awalnya kedokteran UGM, ah, ya kan? Targetnya ya. kedokteran UGM. Tapi ya karena kenapa akhirnya UI ya karena keterima SBMPTN-nya pilihan ketiga. Nah, gitu. Oh, oh, SBMPTN ya. emang nggak pengen di UI gitu ya, Mas, sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya bisa Terus tidak tidak UI gitu? Karena kan jauh nggak sih dari kedokteran, terus tidak gitu. Atau itu ya udah kayak sebenarnya nggak jauh. itu aja Ya gitu. ya 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 ya. Ya mungkin aku jelasin dulu waktu SBMPTN pilihannya apa aja ya. Jadi yang pertama itu pilihan pertama SBMPTN aku FKUGM, kedokteran UGM. Pilihan kedua kedokteran UNS aku masuknya pengennya. Heeh. Nah pilihan ketiga aku nyari nih bingung mau apa ya, kayaknya jangan kedokteran deh maksudnya kayak gitu. Kayaknya jangan kedokteran, nyari jurusan lain lah yang kira-kira maksudnya ya nggak stegi kedokteran mungkin ya pada saat itu mikirnya. Terus nyari jurusan yang kira-kira cocok nih, yang kira-kira aku suka. Yang kan kalau misal teknik kayaknya nggak teknik. Terus apa misal Iya. jurusan MIPA ya nggak juga kayak kalau nggak begitu suka kayak sama yang apa ya, yang terlalu mendalam gitu ya belajarnya. Terus aku cocoknya kan karena suka biologi, jadinya kan nyari jurusan kesehatan gitu kan. Nah, apa nih opsi jurusan kesehatan lain selain kedokteran? Ada gizi, ada farmasi, ada keperawatan. Nah, terus sambil ngeliat-ngeliat itu terus ngeliat di apa ya website SBMPTN, terus iseng buka kampus-kampus, lihat di UI ada FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah di situ jurusannya ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan lingkungan, ada K3 sama ada gizi. Nah itu dari situ mulai ini apaan ini K3. Nah aku nanya ke ibuku kebetulan orang rumah sakit kan, soalnya orang orang kesehatan lingkungan dulu backgroundnya. Nanya ke ibu, jurusan K3 itu apa, terus ibuku bilang bagus itu jurusannya, prospeknya bagus gitu, belajar apa gitu ya, belajar campur-campur belajarnya, bahaya-bahaya gitu,
ada biologi, ada di campur-campur, cuman nggak terlalu mendalam. Nah pada saat itu dia udah mutusin buat masuk ke K3 gitu, milih K3, Oh. dan alhamdulillah keterima juga K3. Iya. Terus gimana Mas? Maksudnya waktu akhirnya SBM kan, terus habis itu Hmm. ini apa dapat hasilnya ternyata K3 UI, rasanya sedih atau malah bersyukur atau gimana? Karena nggak FK kan gitu. Ya, pada saat itu sejujurnya malah senang banget, kayak apa, gara-gara gini ceritanya, kan pengen banget masuk ke kedokteran UGM pada saat itu, Ya. pengen banget masuk ke kedokteran UGM atau kedokteran UNS. Terus di pertengahan udah tes bahkan kan, udah tes di pertengahan menunggu pengumuman itu kayak baru sadar nih soal apa ya, soal UKT, masa yang ngeliat UKT, Oh iseng-iseng iya. ngeliat UKT, oh kedokteran UGM itu berapa sih, kedokteran UNS. Nah itu aku dulu belum belum apa ya, belum terlalu ngeliatin UKT, terus ngeliat di UKT-nya UGM itu penghasilan orang tua itu masuknya di apa, golongan golongan berapa ya, golongan 5. Nah golongan 5 di kedokteran UGM itu kalau nggak salah pada saat itu per semesternya 22,5 juta. Nah itu agak baru kaget pada saat itu, kayak wah semali ini. Terus kayak nanya ke orang tua, ibu ini kalau misal keterima kedokterannya bisa nggak ini kayak gini kan ngebiayain. Terus ibu kayak ya insya Allah bisa dicariin, bisa gitu lah, dicariin bisa, kan ya nanti nggak tahu gitu kan, maksudnya kayak nah pada saat itu kayak mulai kok agak agak baru sadar kalau kedokteran itu semali itu gitu, kayak mulai deg-degan gitu lah, maksudnya kayak ini kalau keterima juga serem juga nih kalau kalau keterima, cuman gimana. Nah pada saat itu alhamdulillahnya udah dapat di ikatan dinas tes di STIS, STIS statistika. Ya dulu aku dapat keterima juga di STIS, jadi cadangan lah cadangan enggak juga ya, jadi udah ayam gitulah, udah seneng dapat di STIS pada saat itu. Cuman sebenarnya dulu iseng-iseng aja itu ikut STIS, tapi ya maksudnya kayak cobain aja lah, nyobain kalau ada yang buka yang bagus-bagus gitu kan, tidak selalu aku nyobain itu STIS. Terus ya kayak berdoa minta yang terbaik lah waktu menuju ke pengumuman. Ibuku juga kadang agak deg-degan juga kalau misal ya seneng kalau apa ya pengennya ya sama pengen kedokteran, cuman agak deg-degan juga kalau misal UKT-nya mahal, juga agak deg-degan juga nanti misal nyari uangnya dari mana gitu. Cuman ya alhamdulillahnya dapatnya malah K3 UI. K3 UI UKT-nya maksimal 7,5 juta itu. Ya alhamdulillah senangnya kayak gitu. Tapi seneng sih Mas, maksudnya UI gitu. Nggak tahu fanatik universitas, ada yang fanatik sama jurusan gitu ya. Jadi ketika dengar UI gitu udah kayak wow. Oke. Waktu pertama nih udah beres. Wah, masuk UI nih gitu. Terus apa aja Mas yang yang harus dipersiapkan untuk ke UI gitu? Ada yang dipersiapkan. Ada persiapan umum aja kayak maba-maba pada umumnya. Persiapan ya, yang pertama jangan takut sih. Yang pertama mantap aja sih, pengennya apa. Yang pertama itu sih perjelas tujuannya masuk jurusannya, yang kira-kira dipengenin itu apa. Maksudnya jangan sampai milih kampusnya atau milih jurusan itu karena cuma masalah ikut-ikutan atau cuma karena gara-gara apa prospek kerja misal. Ya nggak salah sih sebenarnya, nggak salah apa mempertimbangkan faktor prospek kerja, itu nggak salah milih jurusan, cuman jangan jadiin itu salah satu faktor utama. Faktor utamanya ya itu, alasan utamanya ya kalau bisa memilih jurusannya ya karena suka, karena senang sama jurusannya kayak gitu. Dan kalau misal udah tahu nih minatnya masuk ke jurusan ini atau kampusnya mau ke sini, jangan takut sih ya. Jangan takut, dicoba aja misalnya. Kayak gitu sih. Jangan takut buat nyoba. Soalnya sebenarnya kalau misal aku ngeliat ya, aku pengalamanku sendiri, kayak teman-temanku atau misal adik tingkat atau kakak tingkat yang bisa masuk ke kampus-kampus bagus kayak UI, UGM atau ITB atau jurusan yang bagus-bagus yang keren-keren, itu sebenarnya bukan gara-gara mereka pintar-pintar juga, cuman gara-gara mereka berani gitu maksudnya. Kuncinya kan karena berani, ya. Nah, karena berani nyoba. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Yang penting berani aja, pede aja. Intinya minat sama berani aja gitu, coba dulu gitu ya Mas. Ya, minat dulu, harus berani baru ya itu biar bisa dapat ya, gimana cara belajar yang benar gitu.
Nah, mulai dari situ ya persiapan, belajarnya yang bener, yang efektif gimana sih kayak gitu. Oke. Nah, Hmm. kalau waktu itu nih Mas Yun udah sampai di UU nih, udah di Depok gitu ya. Terus Hmm. kayak ada rasa minder nggak atau kayak wah gue aku dari Temanggung nih gitu kayak ternyata pergaulannya kayak beda banget gitu kayak culture shock gitu nggak sih? Nah, Atau gimana sih waktu mengatasi itu gitu? Atau ya udah biasa aja gitu. ya, ya itu pasti sih. Culture shock itu pasti kayak kayak apa lingkungannya, orang-orangnya gitu kan, Mas ya. Yang bikin culture shock adalah kan tahu kan ya kalau misal kita kan dari apa kebanyakan ya misalnya budaya budaya orang di kita di apa di kota-kota kecil ya di Jawa Tengah misal terutama ya kayak apa ya eh, orang-orangnya mungkin nggak se frontal atau nggak sepede orang-orang di Jakarta mungkin ya orang-orang di Jakarta kayak pada Iya. pinter ngomong berani berbicara ya biasanya itu sih culture shocknya terutama saat di kelas ya saat di kelas kayak ngelihat wah teman-temannya pada aktif kayak wah kok pada aktif ya pada berani ya gitu aku sendiri kayak nggak biasa kan nggak terlatih waktu SMA gitu ya nggak terlatih buat bicara berani bicara gitu ya paling itu Iya, sih culture shocknya kayak gitu. pada pede-pede gitu ya nah Oh, belum belum sepede itu. berarti lebih ke waktu kuliahnya gitu ya. Kalau misalnya di luar itu masih kayak mungkin budayanya atau kayak wah, makanannya atau gaya hidupnya gitu aman-aman aja atau Oh, uh, kalau soal biaya hidup saya nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Oh hmm, ya karena sebelumnya itu aku waktu nyiapin SBMPTN itu kebetulan kan punya punya kakak punya masku itu kuliah di Jogja dulu kan di UGM. Nah itu aku sempat apa ya istilahnya sempat simulasi dulu jadi anak kos dulu. oh, Sebulan nyobain hidup di Jogja. Ya mungkin ya kalau dari makanan sih ya, nggak nggak terbandingin sama di itu ya di Jogja. Cuman kalau misal dibandingin sama sama jajanan SMA ya tentu beda jauh ya beda ya. harga makanannya ya beda jauh Oke, oke. ya Oke, berarti kayak gitu kalau paling jadi hmm, di luar akademik bisa lah ya fit gitu orang-orang kita. Maksudnya kayak di kota-kota dari kota-kota kecil kayak kita gitu aman aja lah ya hidup. Maksudnya hmm, nggak ada tuntutan yang terlalu besar gitu ya. aman-aman aja enggak ya sebenarnya yang paling pada saat itu yang apa ya kan kadang oh ya itu homesick sih biasanya Oh, homesick ya karena jauh kan maksudnya kayak waktu pertama kali masuk kuliah di sana kan kalau misal di Jogja atau Semarang kan pulang ke Temanggung bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah tapi waktu pertama kali di sana kayak udah tahu nih baru bisa pulang adalah 5 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian baru bisa pulang gitu kan 4 bulan kemudian ya. Jadi kayak masih lama kangen gitu masih lama. Nah kalau dari aku sendiri cara mengatasinya kebetulan di UI ada paguyuban orang-orang Temanggung mahasiswa Temanggung. Ya, nah itu sih paling kayak sering main, sering ngumpul. Kalau misal lagi tiba-tiba jenuh atau stres butuh temen gitu, main ke itu apa teman-teman yang sepaguyuban gitu sih dulu. oke, oke. Itu membantu banget sih. Bagus ya sih Mas. Aku juga kayak gitu sih. Nah, Kalau ini Mas masalah nya kan tadi udah cerita nih maksudnya gimana kayak persiapannya apa yang harus dilakukan gitu. Nah ini udah masuk di UI-nya nih. Nah kadang kan ada orang-orang yang masuknya oke nih bisa belajar keras akhirnya masuk tapi kadang juga bertahan di situ dan keluar tepat waktu. Nah kalau dari Mas Yos hmm, gimana sih selama kuliah gitu, bisa enak-enak aja, bisa enjoy-enjoy aja, bisa terus menginspirasi juga. cara biar biar survive gitu ya, maksudnya survive buat ngikutin pelajaran kuliah gitu ya. Kalau dari aku sendiri, uh, karena mungkin apa ya, ya itu dulu udah nyiapin belajar yang buat SBMPTN, jadi kayak udah tau lah sebenarnya apa konsep cara belajar yang benar tuh kayak gimana. Kayak ya jangan cuma hafalan, pahami konsepnya kayak gitu. Itu dari satu dari itu dulu ya, misalnya kayak jangan terlalu ngapalin textbook atau ngapalin presentasi dosen, cuman lebih ke memahami konsepnya atau esensinya dari tiap-tiap matkul atau bab yang dijelasin sama dosen. Itu yang pertama, itu wajib dasarnya. Yang kedua, kalau dari aku sendiri yang sebenarnya cukup mempengaruhi, jadi apa ya, bisa bisa lancar ya, lancar memahami kuliahnya itu
itu sih aku dulu tiap sebelum apa ya, tiap sebelum memulai kuliah di semester baru ya, kayak mulai ngelis nih matkulnya ada apa aja sih matkulnya. Waduh. Ada matkul apa aja. Ah, matkulnya ada apa aja. Nah itu aku searching dulu di internet apa introductionnya gitu lah, kayak nyari di YouTube misal ada matkul soal ini, aku cari di YouTube aja apa sih ini matkul ini apa sih gitu, kayak misal ada matkul metodologi penelitian, search aja metodologi penelitian di YouTube kayak gitu, cari terus nonton video-videonya, terus juga ikut kuliah-kuliah online juga, kuliah-kuliah online gratis yang dari luar negeri, Ya, namanya itu MOOC, jadi kayak ikut MOOC, MOO. Massive Open Online Course ya. Oh ya, MOOC, ya. Ya, itu contohnya MOOC itu contohnya ini. Coursera atau enggak? Coursera atau Aku edX suka ya. atau Khan Academy. Nah, itu dari situ itu ngebantu banget. Aku setiap kali seminggu sebelum masuk kuliah, aku selalu searching dulu di edX atau Coursera atau FeatureLearn, ada Udemy, ada apa? Khan Academy. Nah, itu aku search di situ matkul-matkul yang terkait, misal ada soal matkul apa namanya biomedik gitu kan, misal matkul biomedik, aku cari aja di internet, di situ di Khan Academy atau Coursera, kayak basic biomedis kayak gimana, anatomi misal kayak gimana. Nah, selalu aku cari di situ sih. Dan mulai nonton videonya, misalnya kayak nonton kasar-kasarannya silabusnya. Jadi nggak kaget waktu waktu pertama kali masuk kuliah, waktu dijelasin dosen gitu. Udah Itu bagus keisi banget gitu. ya. Ya, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari Keren dulu banget gitu ya. lah. Tapi emang rata-rata anak UI kayak gitu atau hanya beberapa aja sih, Mas? Wah, nggak tahu ya. Maksudnya kalau dilihat dari teman-teman Mas Iwan mungkin, aduh, sinyalnya agak, bentar, kita tunggu dulu. Lagi seru padahal. Bentar. Mas Iwan. Oh, iya. Halo Mas. Aduh. Iya. Tes. eh, nah, Naik. eh, tadi balik lagi mungkin kalau dari pengamatan Ya. observasinya Mas Iwan sendiri nih, kayak kira-kira teman-teman aku juga belajarnya kayak gitu nggak ya? Gitu pernah mikir gitu nggak sih Mas? Atau kira-kira kalau anak aku rata-rata belajar apa Mas? Ya rata-rata kalau misal yang normal-normal kan pasti standarnya kan kayak apa memperhatikan, aktif waktu kuliah, terus maksudnya nyatet gitu kan ya. Nah, aku sih dulu mikirnya kayak apa sih yang bisa lebih efektif selain cara kayak gitu, maksudnya cara-cara cuma nyatet, perhatiin, yang lebih efektif biar bisa nangkepnya gampang, ya itu aku mikir kan sekarang kayak nyari apa-apa aja gampang kan, saya pasti pasti adalah nyari bukunya apa PDF-nya, atau mungkin ada beberapa channel YouTube yang ngebahas soal matkul ini topik kayak gitu paling. Jadi mikirnya ya udah aku ya curi start kuliah kuliahan gitu tes. Ya, Oke, jadi emang ya gitu ya rata-rata sebenarnya mahasiswa dimanapun ya belajarnya kayak gitu gitu. Cuma ada emang beberapa orang yang mungkin setipe sama Mas Iwan gitu yang kayak curi start, yang bener-bener harus ngisi mungkin waktu dulu ada. biar ya. Aku kira tuh anak UI emang bener-bener kayak gitu semua gitu loh Mas. Enggak juga ya. Nah, kalau ngelihat Nggak dari tahu Mas ya, Iwan, ya mungkin beberapa mungkin ada beberapa kayak gitu. oke. Kalau ngelihat dari tadi proses belajarnya Mas Iwan gitu kayak ya tiap hari kayak cari materi dulu, biar isi dulu gitu-gitu. Terus mainnya kapan Mas? Kayak menikmati kehidupan di luar akademik itu ada waktunya nggak gitu? Kayak buat Kalau organisasi jujur mungkin, sih buat yang mungkin klarifikasi dulu yang tadi apa yang belajar dulu itu aku lebih nyiapinnya di awal sih, di awal banget. oh, Jadi waktu ya nah aku bukan bukan tipikal yang ngobrol tiap hari itu nggak juga gitu sih, nggak juga, cuman lebih ke di awal nyiapin biar nggak kaget basicnya itu apa sih, esensinya itu apa sih, matkul ini esensinya apa sih, cari tahu dulu kayak gitu. Terus kan di awal itu ada namanya BRP ya, dari dosen apa dikasih BRP ya, matkul tertentu di awal.
Apa sebutannya kalau di Unpad? BKP apa tuh? Buku rancangan perkuliahan. Buku rancangan Oh, perkuliahan. Ya. Nah, di situ kan ada apa? Silabusnya apa, terus apa namanya? Kompetensi ya, kompetensi dasarnya apa gitu kan. Nah, itu kan dituliskan di situ. Ya udah, oh iya. intinya ini. Aku nyari sumber-sumber lain, nyari dasar. Jadi belajar belajar cari tahu dulu esensinya apa sih? Matkul ini konsepnya apa sih? Ya udah. Jadi kayak kalau yang detail-detail ya udahlah nantilah gampang lah antaran gitu. Yang penting paham secara umum gitu lah. Kayak gitu sih kalau aku. Jadinya ya sehari-harinya ya bisa-bisa aja menikmati kehidupan lain. Tapi Semoga Mas Yuhan menjawab. sendiri, Mas Yuhan ikut Iya ini ya. nggak kayak organisasi kepanitiaan gitu Mas? Atau apa gitu Oh, kegiatan? ikut. Dulu sih waktu semester berapa itu? Semester 2 ya. Semester 2 langsung langsung ikut organisasi di himpunan sih. Di himpunan ya ya itu biar biar kenal lah, biar tahu, biar biar dapat kenalan juga gitu, biar bisa Relasi ya. apa kenal sama cutting ya sama sama cutting. Nah, dulu mikirnya sih masuknya ke himpunan aja gitu, masuk ke himpunan jurusanku biar bisa kalau misalnya kenal sama cutting, kenal sama senior, sama alumni, sama dosen-dosen gitu, ikut ke himpunan, masuknya ke divisi multimedia gitu. Sebenarnya penting gak sih Mas kayak mahasiswa itu ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu? Kalau kalau secara Gimana ya? umum, kalau menurut Mas Yuhan ya, menurut Mas Yuhan sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri sih penting-penting nggak penting ya kayak ikut organisasi sama kepanitiaan, bisa selama selama itu ngebikin orang orang itu suka sih ya ikut aja gitu, misalnya nggak apa ya, nggak harus kuliah itu nggak harus aktifnya itu nggak harus ikut organisasi atau kepanitiaan, bisa juga aktif ikut lomba, bisa juga aktif ngebisnis atau ikut organisasi di luar perkuliahan atau ikut komunitas apa. Jadi nggak, kalau dibilang penting nggak ya ya bisa aja penting, apa pasti dapat value apa khusus yang didapat dari kepanitiaan. Cuman kalau misal harus gak sih ikut organisasi ya nggak harus juga gitu, misalnya kayak bisa bisa aja apa mengembangkan ya mengembangkan diri dalam hal yang lain tuh bisa bisa aja kayak ikut misal apa ngembangin bisnis atau ikut lomba atau misal apa aktif sama ngebantu dosen gitu. Ya Oh, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. iya minatnya Iya. kemana nih balik lagi ya Mas? Minatnya kemana? Yang penting nggak apa ya nggak cuma kuliah aja lah. Sayang ya misalnya opportunity-nya, kesempatannya sayang ya kalau misal cuma kuliah aja gitu, misalnya kayak apalagi kalau misal di kampus-kampus yang besar ya, apalagi di kampus-kampus besar kayak misal di kota besar gitu kan, sayang aja kalau cuma kuliah aja, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa diikutin lain gitu. Oke. Waktu itu kalau misalnya organisasi panitia, kalau misalnya kayak seminar, workshop gitu, itu gimana Mas? Maksudnya kalau di UI banyak nggak? Dan itu emang diminati sama mahasiswanya atau gimana? Kalau soal seminar, workshop, Workshop atau seminar, workshop seminar secara umum atau terkait jurusanku. secara umum di UI boleh terkait jurusan Mas. Hmm. Ya kalau misal alhamdulillahnya kalau di UI sih banyak sih event-event kayak gitu ya, event-event seminar, workshop yang topiknya umum skill apa kayak soft skill atau hard skill yang lain yang umum-umum, atau seminar atau workshop yang terkait dengan jurusanku juga alhamdulillah ada juga. Ya itu salah satu proker dari organisasi yang aku ikutin sih dulu, apa himpunan itu. Banyak sih kalau misalnya kayak gitu, dan menarik juga buat sekali-kali ikut gitu kan, saya kayak paling nggak ikutlah kalau misal misal males ya nyobain gitu sekali-kali ikut ke seminar atau workshop, karena ya lumayan kan maksudnya bisa menambah koneksi terus menambah wawasan kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Mungkin sekarang ke ini aja deh, K3-nya gitu. Itu sebenarnya ngapain sih Mas? Maksudnya mungkin gini deh, di UI ada berapa berapa program studi gitu. Berapa Apa Fadul? secara fokus K3 itu ngapain aja? Nah ya,
dari ada berapa ada ada fakultas apa aja di UI ya, ada jurusan sama fakultas apa aja awalnya. Di UI itu jurusan sama fakultas itu dibagi menjadi 3 klaster, 3 rumpun. Oh ya. Jadi ada 3 rumpun yang S1 ya, yang S1 itu ada 3 rumpun. Ada yang satu ilmu rumpun ilmu rumpun ilmu kesehatan, RIK. Itu salah satu, aku maksudnya ke rumpun ilmu kesehatan. Yang kedua ada rumpun sains dan teknologi, itu kayak yang teknik, jurusan teknik, MIPA. Terus ada rumpun sosial humaniora, itu yang sosium. Yang sosum ya. Sama yang di 3 ada sendiri vokasi. Nah, yang RIK yang rumpun ilmu kesehatan, fakultasnya itu ada 5. Ada kedokteran, terus ada kedokteran gigi, ada keperawatan, ada farmasi, sama fakultasku, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di FKM, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu jurusannya ada 4. Ada kesehatan masyarakat itu sendiri, kemudian ada K3, ada kesehatan lingkungan, sama ada gizi. Nah, kalau jurusanku K3, itu baru dibuka tahun 2015. Jadi aku angkatan pertama di K3. Nah, K3 itu tadinya adalah peminatan di Kesmas, di jurusan kesehatan masyarakat. Jadi tadi sebelum dibuka menjadi prodi itu kayak peminatan waktu semester 4 gitu ya, semester 4 ada peminatan K3. Termasuk jurusan kesehatan lingkungan juga. Kalau kesehatan lingkungan lebih dulu sih, kesehatan lingkungan dibukanya 2014. Sama dulunya juga peminatan dari Kesmas. Terus 2015 dibikin prodi sendiri gitu. Prodi sendiri. Oke. Kayak gitu. Apalagi tadi Ngapain aja Mas? K3 tuh maksudnya belajar apa? belajar apa gitu. Gini sih. Karena masuknya di Kesmas ya, masuknya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jadi lebih ke apa ya? Pencegahan sih, lebih ke pencegahan sama promosi. Kan singkatnya kan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kayak itu jurusannya itu lebih ke belajar gimana sih buat mencegah biar nggak terjadi kecelakaan kerja gitu, atau penyakit akibat kerja kayak gitu. Jadi kayak belajar mengelola bahaya-bahaya dan resiko di tempat kerja. Konteksnya adalah pekerja ya. Kalau kesehatan masyarakat kan masyarakat. Iya. Masyarakat secara umum. Nah, kalau misal K3 itu lebih ke perusahaan, ke tenaga kerja gitu. Ruang lingkupnya tenaga kerja. Ya, jadi belajar terkait bahayanya apa aja sih di tempat kerja, terus mengelolanya gimana, mencegahnya gimana, kayak gitu. Terus ya itu multidisiplin sih, multidisiplin. Jadi belajarnya itu banyak sih belajar biologi, belajar kesehatan, fisika juga belajar, kimia juga belajar, psikologi juga belajar, psikologi tes. Kayak psikologi industri organisasi gitu ya. Belajar soal itu kayak gitu. Kan mirip-mirip mengelola pekerja, cuman lebih ke aspek kesehatan sama keselamatannya ya. Aspek biar nggak kecelakaan gitu. Mengatur performanya ya. Kayak gitu. Berapa Mas? Berapa mahasiswa yang diambil tiap tahunnya? Buka untuk berapa mahasiswa tiap tahun? Di K3 ya? Di K3 totalnya diambil 50, cuma 50. Seangkatan cuma 50 ya. Seangkatan cuma 50. Kebanyakan cewek malah kalau di K3. Oh iya. Kayak psikologi. Sama kayak psikologi ya. Angkatanku cowoknya cuma 9. Oh iya, dari 50 itu cuma 9. Iya, 9. Dari 46 ke 47 gitu. Iya, benar. Kalau selain di UI ada nggak sih Mas? Kira-kira K3 itu nggak ada ya? Emang baru UI aja. Kalau yang S1 ya, yang S1 baru UI. Yang S1 K3 baru UI. Kalau di kampus-kampus lain itu ada UNS D4 ada di UNS, D4 sama D3 ada K3 UNS. Dulu aku juga daftar di sana tuh. Daftar di sana juga. Iya, dapat juga. Cuman ya karena dapat UI jadi milih UI. Terus ada juga di ITS, bukan di ITS, PPNS ITS namanya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ITS. Ada itu. Tapi dia D4 teknik K3 namanya. Terus selain itu sih kalau di kampus-kampus lain itu masih masuk di Kesmasnya, di jurusan Kesmas, masih peminatan di Kesmas. Belum sendiri gitu ya? Iya, belum sendiri. Itu sih kalau yang PTN ya. Kalau aku sering lihat Mas Juan pakai
seragam yang itu loh Mas, yang pakai apa sih yang Backpack, kayak pekerja-pekerja ya, itu pakai lagi helm. ngapain? Apa? Pakai helm terus pakai baju yang oren-oren. Nah, yang mana? Yang mana? Mana ya? Foto yang mana? Ada yang magang, ada yang lagi magang, ada yang lagi kunjungan lapangan. Oh, ada kunjungan lapangan magang gitu ya. Aduh, sinyalnya lagi. Sebentar, kita tunggu Mas Yonya. Lagi seru padahal ya. Mas Iwan. Bentar. Mm-mm. Aduh, bentar kita undang Mas Iwannya lagi. Kita tunggu dulu. Kayaknya sinyalnya agak kurang bagus. Kita tunggu. Oke. Tunggu dulu Mas Iwannya. Balik lagi. Disuruh nunggu dulu, katanya ada gangguan dari sinyalnya, jaringannya. Tanya sama Mas Yuan udah ngebahas apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk UI, kemudian gimana cara bertahannya, ngapain aja sih anak UI itu kalau kuliah, gitu. Dan lagi ngebahas tentang khusus ke prodi jurusan apa K3 keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Tapi ini Mas Yuannya ntar kita undang lagi. Tunggu dulu. Oke, setelah ini kita mau bahas apa sih bedanya anak UI sama anak-anak lain, lulusan univ lain di dunia kerja gitu ya. Kalau kayak gini buat kalau buat fit call atau buat video nggak bisa tahan lama-lama gitu, saya kayak perlu di Oh, bakal force gitu. Maaf. Terus gak nggak apa, di gak apa. Ini suaranya ada, ya, tapi Mas Juan masih muncul nih. ya maafin Ah ini. ya, Bang. Tadi sampai cerita yang apa tadi pakai seragam itu, tapi Nggak ada bisa. kunjungan lapangan sama magang. Emang wajib gitu ya Mas? Maksudnya Ah, praktiknya gitu ya ya, magang. ke lapangan gitu. Gitu ya. Iya, enaknya kalau misal di jurusanku kayak gitu. Di jurusanku enaknya sering ada turun ke lapangan, sering ada field trip gitu. Kayak wajib ke kunjungan-kunjungan ke industri gitu. Biasanya kayak gitu. Ada laporan-laporan studi lapangan. Terus kalau magangnya, ya wajib wajib ada magang ke perusahaan juga. Dan kebetulan kalau misal dari dosenku, dari dosen Oh, pembimbingku mewajibkan magangnya itu harus yang ke lapangan, jadi nggak cuma di kantor gitu ya mas ya, nggak boleh kalau misal di kantor aja gitu. mantap. Jadi dulu Seru tuh. magangnya di tambang dulu aku. Oke, udah lulus ya udah wisuda. Kapan ya Seru. Mas wisudanya tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu ya? Oke. tahun lalu tahun lalu Tepat waktu tahun ya lalu Mas ya? Agustus 31 Agustus 2019. Emang banget Mas. Nah, itu gimana Alhamdulillah Mas tepat setelah tuh. setelah lulus nih? Wah, udah lulus UI, terus ngapain tuh Mas? Maksudnya kayak ada jaminan nggak sih Mas orang mahasiswa yang lulusan UI dan lulusan univ lain? Kayak ada bedanya nggak? Atau ya sama aja sebenarnya? Aduh, nge-lag lagi. Sinyalnya Mas Iwan agak kurang baik sepertinya. Bentar. Kita tunggu dulu sinyalnya. Oke.
Oke, maaf, tiba-tiba keluar lagi. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya setelah lulus apa? Ada bedanya nggak sih Mas lulusan UI dan lulusan univ lain gitu di dunia kerja? Di dunia kerja. Bedanya apa ya? Ya kan tergantung orang-orangnya sih. Tes tergantung masing-masing orangnya ya, menurut aku ya. Gimana tuh? Tergantung. Tergantung ya dia skillnya gimana gitu ya. Mungkin kalau misal bedanya yang secara keseluruhan mungkin apa ya, kelebihannya anak kuliah itu sih karena mungkin salah satu universitas besar di apa di ibu kota Indonesia. ya, ya di Indonesia juga. Jadi kayak mungkin lebih open ya, maksudnya perusahaan-perusahaan gitu lebih open, dunia kerja lebih open karena track recordnya ya, mungkin ya track record alumninya. Cuman biasanya itu sih malah malah kebanyakan apa ya, ada stereotip kalau anak UI itu nggak betah lama-lama tes, kutu loncat Oh, gitu. kerja senang Iya, gitu ya. kerjanya pindah-pindah gitu ya. Ini video Oh, nggak masuk ya, videoku ya? apa? Videonya nggak ada ya aku ya? Oh, nggak ada ya, Mas. Bentar. Oh, gitu. Bentar, Ulang aja. bentar aku Ya, live bentar. oke. Bentar, kita tunggu lagi ya, kawan. Jadi ternyata kalau dari ceritanya Mas Yuan tadi itu sebenarnya ada jaminannya sebagai lulusan UI gitu ya, karena dilihat sebenarnya dari track recordnya alumni-alumni yang udah bekerja gitu di perusahaan. Kayak mungkin kalau kinerja alumninya bagus yang di perusahaan itu ya akan open gitu sama mahasiswa-mahasiswa lulusan UI lainnya. Belum Masih masuk, belum nih, bentar. Mas? Ya, Ya. bentar. Ya. Oke. Nah, udah. Iya. Tapi masih buffering Masih gitu. patah-patah ya? Bentar. Iya, masih muter-muter. Aduh, Gak apa-apa, maafin ya, Mas. Gak apa-apa, santai aja. maafin. Emang kayak gini HP-nya, bentar. Iya. Nggak tahu kenapa. Udah. Tapi sebenarnya suaranya oke sih, Mas, buat didengar. Cuma nggak enak juga kayaknya. Nih, bentar. Kita tunggu dulu karena ada masalah jaringan di masuannya. Sebenarnya waktu live-nya udah hampir berakhir. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu masuannya dulu. Itu jadi ternyata ada bedanya ya. UI atau di univ lain ternyata ya emang ada plus minusnya gitu, karena UI sebagai universitas yang memang paling baik gitu, jadi pasti ada sih kayak jaminan atau kelebihannya gitu. Coba kita undang lagi Mas Yuannya. Kok belum masuk ya? Bentar. Oke. Kita tunggu dulu Mas Yuannya. Oke. Ya, maaf nih jadi bolak-balik nih tes. Nggak apa-apa. Maafin banget. Nanti Oke, tadi sampai apa jaminan itu tadi Mas, jaminan lulusan di dunia kerja. Tadi kan disebut kalau sebenarnya ada kelebihannya gitu dilihat dari track record Ya, dan emang UI. record alumni gitu, banyak alumninya gitu biasanya. Tapi itu akhirnya memudahkan juga nggak ketika kan biasanya mahasiswa setelah lulus kayak entar deh nganggur dulu karena emang maksudnya nggak ada pekerjaan yang ini. Tapi kalau lulusan UI gimana? Apa ya sama aja atau malah banyak yang pekerjaan mencari si mahasiswa itu? Sebenarnya
kerjaan itu pasti ada ya, Res, misalnya pekerjaannya pasti selalu ada. Iya, Yang iya. bikin biasanya yang bikin dia kenapa nggak langsung kerja atau agak bener ya karena banyak milih-milih ya mungkin ya, maksudnya kayak banyak maunya kayak gini, maunya perusahaannya kayak gini, paling kayak gitu sih, banyak yang kayak gitu. Oh, Kalau misal dari tawaran-tawaran gitu ya, kalau di jurusanku bagusnya ya, Res, bagusnya ada kayak ada grup alumni ya, grup alumni yang ngejaring fresh graduate dari jurusanku K3. Jadi ah, dimasukin di grup itu, jadi langsung di share apa kalau misalnya ada lowongan nih, ah, apa perusahaannya alumni di perusahaan ini lagi butuh K3, lagi butuh orang K3, lagi butuh fresh graduate. Biasanya langsung itu masuk ke grup situ, terus ditulis apa K3 only, K3 UI only, K3 UI only gitu. Nggak boleh disebarin keluar kayak gitu. Kalau di jurusanku ya, ah, bedanya itu sih kelebihannya, enaknya. Nah, karena alumninya banyak ke perusahaan-perusahaan besar gitu alumni. iya, iya, iya. Oh, enak banget. Tapi Mas Yuhan sendiri udah kerja atau belum ya? Atau lanjut S2, tes. Oh iya, berarti Ya, berarti lanjut S2. enggak ya, Nah, sekarang selama sebelum lanjut ini masih belajar-belajar di rumah aja gitu. ngebantu dosen. jadi masih Oh, ngebantu dosen sama nge-freelance proyek-proyek video sama S2-nya ngebantu apa dosen. di lagi enggak atau Di UI lagi, alhamdulillah, di K3 lagi. Iya. oh, oke, 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 mantap. Tapi ada nggak sih Mas maksudnya cita-cita setelah S2 mungkin akan bekerja atau akan jadi dosen atau gimana? Ya mungkin insya Allah kalau kalau sekarang sih ya pengen jadi dosen sih, pengen ngajar ya. Oke, Ya amin. pengen ngajar, insya Allah ya. Oke, terus mungkin lagi deh kalau misalnya ada gini di dunia kerja, mungkin aku juga nggak tahu karena masih juga, tapi mungkin berkaca dari pengalaman alumni atau teman-teman yang lain, ketika Hmm. untuk lulusan UI gitu, di pekerjaan itu kelihatan nggak sih Mas bedanya? Oh ini dia ini anak UI, dia ini anak Unpad, dia ini anak itu tuh sebenarnya itu jadi suatu problem nggak sih? Atau waktu di dunia kerja ya udah nggak peduli dia lulusan mana gitu. Kalau detailnya agak kurang tahu, cuman kalau misal menurut aku sendiri sih, berdasarkan pengalaman teman-temanku juga, masa kayak senior aku juga, alumni kating-kating aku juga, eh apa ya, kelebihan paling yang bedain gini sih, karena tahu backgroundnya misal dari UI atau misal dari ITB atau dari Unpad atau UGM. Jadi ketika misal di tahap perekrutan gitu, di tahap perekrutan kayak, oh gue anak UI nih, oh aku anak UI nih, oh aku anak ITB, aku anak UGM. Jadi secara nggak langsung kayak lebih pede gitu ya, jadinya lebih pede, Ah, lebih berani, kayak ngerasa lebih superior. Ya itu yang ngebikin jadinya mungkin yang dari kampus-kampus lain, anak-anak yang dari kampus lain kayak ngeliat, wah aduh ada anak UI, aduh ada anak UGM. Ya cuma gara-gara itu sebenarnya. Padahal kalau misal menurut aku sendiri sih, kalau misal dari kualitas mah sebenarnya nggak beda-beda jauh ya. Cuman ya, bedanya ya lebih berani ya, lebih lebih pede gitu ya. Karena ya ya, wah alma materku bagus gitu kayak gitu. ya, ya. Oke, oh, berarti lebih ke Iya. dari nama sama aja gitu ya. Tapi kalau Uh, si yang rekrut itu sebenarnya ya udah sama aja gitu. Ya tadi iya ya udah. saya Uh, ya udah punya nama tadi itu ya Mas ya sebenarnya jadi lebih pede ya, lebih pede gitu. gitu ya. Jadi kelihatannya emang lebih hebat dari yang lain. Sebenarnya ya beda-beda, tiap orang kelemahannya Iya. beda-beda. Mungkin kayak misal jurusan gue nih, misal K3 di UI dibandingin sama K3 di UNS. Ya kelebihannya K3 UI karena S1 jadi lebih paham soal konsep-konsep, lebih paham soal sistem kayak gitu kan. Iya, iya, Cuman ya iya. kita ada kelemahannya juga, nggak terlalu paham teknis. Nah, orang K3 di UNS karena dia D4 dia lebih paham soal teknis kayak gitu. Sebenarnya tinggal ya, yang penting pede Sesuai aja gitu sih. aja sih sebenarnya ya Mas ya. Sesuai ya, plus minusnya. Oke, oke. Tapi kalau untuk misalnya nih ada anak UI yang daftar dengan IPK yang mungkin cuma 32, tapi ada anak Hmm. Unpad misalnya atau anak Unpad lain yang sebenarnya IPK-nya lebih tinggi gitu. Nah, itu kayak Ah, kemungkinan itu akan Aduh, dari kebutuhan ya Mas ya. tergantung kebutuhan, tergantung usernya, tergantung Iya, ya. HR-nya, perusahaannya. Ya pasti kalau misal zaman sekarang mah yang dilihat nggak mungkin IPK aja ya, pasti pasti bakal dilihat juga backgroundnya, pengalamannya.
ya kemampuan saat di interview, kemampuan komunikasinya gimana kayak gitu. Jadi nggak nggak jadi satu-satunya pertimbangan absolut gitu ya IPK ya. Oke. Belum tentu yang IP-nya bagus bisa keterima gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya udah sama aja gitu mau kuliah di mana. Lebih ke pengalaman sih, Ben. Kayak pengalaman kita tuh match gak sih? Ke pengalaman biasanya lebihnya. Oh, Pengalaman kita ya, pengalaman orang itu match gak dengan kebutuhan sama perusahaannya kayak gitu sih. oke. Berarti mungkin Iya. kembali lagi ya tadi mungkin ketika sibuk ikut kepanitiaan, organisasi yang sebenarnya itu nggak match Hmm, sama yang dibutuhin pekerjaan ya sebenarnya sama aja gitu ya Mas. Nggak mau. sama aja ya. Oke. Oke, berarti mungkin sebenarnya sama aja ya mau kuliah dimanapun itu kalau misalnya udah sesuai Hmm, bisa berprestasi iya, kegiatan lain yang iya, itu sebenarnya juga gitu. Nggak cuma anak kita aja, iya. nggak cuma dunia kerja. Iya, nggak cuma anak. Yang penting itu, yang penting memaksimalkan opportunity waktu di kuliah, kampusnya apapun ya. Misal kayak kita nih yang dapat bisa kuliah di PTN, yang PTN yang bagus, itu opportunity-nya mungkin lebih besar daripada yang kampusnya mungkin belum kampus yang besar gitu ya, maksudnya. Kayak gitu. Jadi kayak tergantung lagi waktu kita selama mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatannya sebanyak apa gitu ya. Kalau misal aku nih masuk ke UI tapi nggak memanfaatkan kesempatannya dengan baik, nggak memanfaatkan koneksi, nggak memanfaatkan alumni, relasi, organisasi atau apa, bisa kalah sama misal ada saingan dia dari kampus lain, mungkin dari kampus yang nggak terkenal atau dari swasta, tapi dia bisa memanfaatkan waktunya ya, kok kesempatannya buat ikut apa-apa aktivitas apa kayak gitu sih. Kalau aku ngeliat sekarang itu kayak gitu fenomenanya. Oke, Mas. Oke, karena waktunya udah mau habis nih live-nya. Makasih banyak Mas Yoga udah hadir gitu kita ngobrol. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Masuk, survive, sampai keluar, sampai di dunia kerja kayak apa gitu. Nah mungkin dari Mas Yoga ada pesan-pesan mungkin buat adik-adik yang mau UTBK, maksudnya yang mau masuk UI mungkin. Sekarang UTBK-nya kapan sih? Kapan ya? Udah? Belum ya? Lagi deh Mas kayaknya. Oh, tapi udah pendaftaran gitu, udah milih-milih kampusnya. Udah selesai pendaftarannya. Udah ya. Tipsnya, pesan-pesannya buat teman-teman SMA, adik-adik SMA yang mau lanjut kuliah, yang mau UTBK juga, kalau dari aku sendiri, yakin, berani aja, kerjain dengan maksimal. Kalau sekarang, kalau misal seminggu lagi ya, menurut aku udah stop belajarnya, santai-santai dulu aja, layah-layah dulu enjoy aja, nikmatin yang disukain, nggak usah sepaneng dulu, nggak usah nyari tekanan dulu buat belajar nyiapin ini. Menurut aku kalau seminggu sebelum ujian malah dibikin santai aja biar performanya nanti bisa maksimal, sama dijaga tidur yang cukup, kesehatannya juga buat UTBK. Paling itu. Terus kalau misal jangan lupa berdoa juga, berdoa yang terbaik, minta hasil yang terbaik. Kalau misal apesnya nggak terima, ya tetap bersyukur, jangan nyerah, berjuang lagi, masih ada tahap-tahap selanjutnya kan ya, masih ada yang lain, berjuang lagi, jangan nyerah buat ngejar tadi minatnya apa, impiannya apa, kayak gitu sih kalau dari aku. Yang penting jangan nyerah sih, Ya. Makasih banyak Mas Iwan buat waktunya, buat sama-sama. Kapan-kapan bisa sharing-sharing lagi. Siap. Oke, kalau gitu kita berdua pamit ya teman-teman, sampai ketemu di waktu selanjutnya. Maaf kalau tadi patah-patah. Dadah. Makasih Mas. Makasih ya, sama-sama.